Menikahi Hot Om. Bab 097. Nggak ada, Mas. Kan cuma penasaran. Widya membawa bibirnya mendekati telinga Mahesa lalu berbisik di sana. Mas nggak lupa, kan sebelum kita nikah kayak gini, Widya masih nyangkain Mas apa? Kedua alis Mahesa yang bagai pedang bertaut. Gay, Mas, gay. Bertepatan dengan ucapan Widya, Mahesa memarkirkan mobilnya di tempat biasa dengan sempurna. Ia pun berdecak dan langsung meraih leher istrinya. Menahan di sana dan mempertemukan bibir mereka berdua. Lumatan itu begitu dalam dan mesra. Ia begitu gemas dengan perempuan ini. Ia bahkan masih sanggup mengucapkan kata gay setelah semua yang ia lakukan untuk perempuan itu. Widya sampai kewalahan menghadapi Mahesa. Lelaki ini seperti sedang menghukumnya. Dadanya sampai sesak sebab oksigen di dalam dadanya seolah telah disedot habis karena ciuman yang agresif itu. Bahkan duduknya kini sudah berpindah. Pindah ke atas pangkuan lelaki bertubuh tinggi nan kokoh tersebut. Mas, ucap Widya terengah. Ia benar-benar sudah sesak. Namun suaminya tersebut belum mengampuninya. Bibirnya bahkan sudah sampai bengkak dibuatnya. HMMPPPM Mas. Mahesa yang merasa kasihan terhadap istrinya tersebut langsung melepaskan lumatannya. Berganti dengan kening dan hidung mereka yang saling menyatu. Masih mau ngatai Mas gay? Widya langsung menggeleng. Mas itu salah paham. Widya kan cuma ham. Mahesa langsung mengecup dalam bibir merah ceri tersebut setiap Widya menyangkal tuduhannya. Ia melepaskannya lagi, lalu menunggu perempuan itu berbicara lagi. Widya kan cuma ngira kalau hamim. Lagi, lelaki itu melakukannya. Rahangnya pun bahkan sudah direngkuh kaut dengan satu tangannya. Widya hanya bisa pasrah. Pada akhirnya ia tidak melawan lagi. Mas pria sejati, Bun. Bukan kaum pelangi. Iya, Mas, iya. Widya tahu. Widya bahkan tahu banget kalau Mas itu jaki laki sejati. Kelewat sejati malah. Hiks. Suami Widya tersebut kemudian mengulas senyumnya. Ia tahu sedari tadi maksud dari istrinya, cuma rasa Masnya lebih tinggi daripada logikanya. Membuat istrinya itu malu seperti ini menjadi kesenangan tersendiri baginya. Setelah perdebatan itu, akhirnya mereka berdua turun dari mobil, menuju unit mereka menggunakan lift khusus yang tersedia. Hari ini mereka akan menghabiskan waktu di rumah. Menikmati akhir pekan berdua saja. Uks pagi hari. Pagi-pagi buta Widya sudah bangun dari tidurnya. Ia segera beranjak dari atas kasur menuju kamar mandi. Keinginannya untuk buang air kecil sudah tidak lagi bisa ia ditahan. Ia segera mengambil alat tes pak yang ia simpan di lemari kamar mandi lalu segera menampung air seninya. Ia letakkan wadah kecil itu di atas tangki penampung air kloset lalu membersihkan area kewanitaannya. Usai itu, ia mencelupkan stik kompak pada air seni yang sudah ia tampung dan menunggunya untuk beberapa menit. Ia segera menutup matanya menunggu hasil tertera. Sungguh, jantungnya terasa ingin copot menunggu menit-menit yang berjalan terasa lambat. Ia takut jika hasilnya akan mengecewakan. Ia benar-benar tidak siap. Ia sudah bersungguh-sungguh melakukan program hamil tersebut, dan Dia memiliki harapan lebih untuk bisa segera mengandung anak dari suaminya itu. 7 menit bahkan sudah berlalu, melewati batas yang seharusnya hanya diperlukan selama 3 atau sampai 5 menit. Perlahan, Dia membuka matanya. Melihat ke alat tes yang ada di tangannya. Mengerjap pelan, ia ingin memastikan hasilnya benar. Jantungnya langsung berdegup tidak karuan ketika melihat hasilnya. Sungguh jauh dari harapannya. Alat itu pun terhempas begitu saja dari tangannya. Seperti biasa, ia masih mendapatkan hasil yang sama. Tanda negatif yang tertera di sana. Hatinya langsung terasa mencelos. Upaya Mahesa yang semalaman membuatnya nyaman langsung runtuh begitu saja. Rasa kecewa itu pun kembali datang.
membuat air matanya kembali terasa diundang. Ia terduduk di atas lantai yang sangat dingin itu. Menangis sambil memeluk lututnya. Kenapa, ya Allah? Kenapa tidak engkau berikan satu saja untukku? Hiks. Aku berjanji akan menjadi ibu yang baik. Aku berjanji akan sayang sama anak-anakku, ya Allah. Sungguh, Widya merasa terpuruk sekali lagi. Ia merasa rendah diri. Ia sungguh merasa gagal menjadi seorang wanita. Terlebih menjadi seorang istri. Ia ingin sekali memberikan kejutan untuk suaminya, tapi seolah ia tidak bisa dibiarkan bahagia begitu saja. Rasanya ia masih diuji coba. Dan akhirnya, perempuan cantik itu membiarkan dirinya menangis menumpahkan semua sedihnya. Sendirian di sana. Sedangkan Mahesa, yang merasakan sang istri tidak ada di tempatnya langsung beranjak dari tidurnya. Ia tersentak begitu saja saat mendengar suara isakan tangis. Sayang, ucapnya melangkah mendekati sumber suara. Ia bisa mendengar dengan jelas suara yang terdengar samar itu berasal dari kamar mandi. Segera pria tampan tersebut mendorong pintu, dan ternyata bersamaan dengan itu, Widya juga ternyata sedang menarik benda tersebut. Sayang, ucap Mahesa begitu melihat sang istri yang berdiri di hadapannya. Iya, Mas. Mahesa sedikit bingung. Rasanya ia mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Tapi nyatanya istrinya sedang berdiri di hadapannya. Lelaki tampan tersebut tentu tidak berhenti mencari tahu. Ia mengamati sesaat wajah istrinya. Matanya sembab dan memerah. Tapi apa yang menyebabkannya tiba-tiba menangis? Tidak tinggal diam, ia langsung melewati perempuan tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Ia mencari-cari sesuatu. Apapun itu, yang bisa menjadi petunjuknya. Dan seperti dugaannya, ia melihat bekas tes pepak di tong sampah. Ia pun melihat hasilnya. Kini ia yakin bahwa dirinya tidak salah dengar. Istrinya memang diam-diam menangis. Kembali membuang alat tes kehamilan itu di tempat sampah, Mahesa berjalan menuju istrinya dan langsung memeluknya. Masih banyak waktu, sayang. Dan selalu, kalimat itu dan itu lagi yang mampu membuat Widya malah meneteskan air matanya dengan pedih. Oh, 3 bulan kemudian, arisan keluarga rumah keluarga Mahesa. Mahesa, gimana istrimu? Udah berhasil belum programnya? Eyang Sasmita, adik dari Eyang Sastro, bertanya pada Mahesa. Perempuan sepuh itu ikut bergabung di acara bulanan yang selalu dilakukan oleh anggota keluarga Mahesa. Kali ini acara itu diadakan di rumah Eyang Sastro. Untuk itu Widya dan Mahesa diminta untuk datang atas permintaan keluarga sebab mereka akan mengadakan doa bersama untuk kesembuhan Cila. Kebetulan belum, Yang, ucap Mahesa sopan. Kami sedang berupaya yang terbaik. Eyang Sasmita menghela napasnya pelan. Tapi dengar-dengar sudah coba bayi tabung juga, apa belum berhasil juga? Semoga secepatnya ada hasil, Yang. Hamih. Bi, Mahesa, pernikahanmu itu udah setahun lebih loh. Tapi belum juga ngasih Eyangmu Sastro cicit. Dia semakin tua. Emang dia nggak ngomong, tapi diam-diam berharap, Mahesa, kasihan Eyangmu. Seharusnya kamu tahu, kamu ini cucu laki-laki yang diharapkan. Anak keturunanmu itu ditunggu-tunggu kehadirannya. Jadi ya ambil tindakan lain yang lebih pasti. Kalau seperti ini terus, kapan punya anaknya? Dek, Widya yang baru saja datang dan duduk di samping Mahesa langsung merasakan hatinya tercubit sakit. Mahesa sudah mulai tidak nyaman berada di sekitar adik eyangnya tersebut. Ia ingin segera menarik Widya pergi, namun ucapan Eyang Sasmita berhasil membuat Widya menahannya untuk tidak beranjak pergi. Kalau orang tua ngomong itu didengerin, Mahesa jangan egois mikirin diri sendiri. Sesekali nyenengin orang tua nggak ada salahnya, toh. Jantung Mahesa sudah terasa bergemuruh hebat. Walau bagaimanapun yang dihadapinya adalah orang yang umurnya jauh di atasnya.
Terlebih dia adalah adik dari kakeknya. Masih termasuk keluarga inti. Sekiranya susah ya tinggal cari istri lagi. Hartamu kan banyak. Kamu pernah punya anak, itu artinya kamu nggak punya masalah. Yang pinter jadi laki-laki. Jangan malah ngabisin waktu lalu banyak mengorbankan keluarga sendiri. Wah, ngomongin apa? Ini, Bulik. Tanya Mama Indah yang duduk mendekati Eyang Sasmita, Widya dan Mahesa. Yang lain udah pada mulai makan. Yuk, kita ikut gabung. Sini, duduk di sini dulu, Indah. Bulik mau bicara. Eyang Sasmita menepuk tempat duduk di sebelahnya. Dan Mama Indah pun segera bergeser memenuhi permintaan adik dari ayah mertuanya tersebut. Iya, Bulik. Bagaimana? Tanya Mama Indah yang sudah duduk bersimpuh di samping wanita sepuh itu. Di atas karpet ruang keluarga itu, 4 orang tersebut duduk saling berdekatan. Sepertinya ada yang serius. Loh, jelas ada, Indah. Ini semua tentang anak keturunan Sastrowardoyo. Mahesa itu, kan anak kamu laki-laki satu-satunya. Dan dia yang membawa terah garis keturunan keluarga kakakku. Ya, coba kamu nasehatinlah. Umurnya bukannya udah masuk 34 tahun ini. Harusnya dia udah bisa memberikan cucu jaki laki sama masku. Mas Sastro itu walau diem, tapi selalu berharap punya cicit laki-laki dari cucu laki-lakinya. Mama Indah pun menelan ludahnya susah payah. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Tentu saja pandangannya langsung ia tujukan pada Widya yang tampak berusaha menegakkan pandangannya dengan susah payah. Sedangkan Mahesa, anaknya itu sudah hendak menarik istrinya pergi, namun bijaknya hati Widya tidak membiarkan suaminya meninggalkan orang tua yang sedang berbicara begitu saja. Bulik. Anaknya Anggi sama Anggun kan sama-sama cicit bapak, jawab Mama Indah sopan. Laivia, Bagas, itu cucuku langsung dari anak-anakku dan Mas Gunadia. Sama saja, Bulik. Nggak ada bedanya. Eyang Sasmita berdecak pelan. Kamu ini gimana sih Indah? Bulik, kan sudah bilang, kalau yang akan menjadi keturunan langsung dari keluarga Mas Sastro itu ya cuma Mahesa. Anak-anaknya Mahesa. Biar bisa meneruskan garis keturunan lagi, ya bagaimanapun caranya Mahesa harus punya anak-anak laki-laki. Gitu aja kok nggak ngerti sih. Masku itu diem, tapi dia terus kepikiran. Kalian yang muda-muda ini mikirlah. Coba gimana caranya nyenengin orang tua. Toh selama ini kehidupan kalian sudah diberikan kecukupan, bukan? Coba mikir balas budi pada orang tua. Yang dia minta, kan gak aneh-aneh. Sekedar cicit, loh. Masak ia begitu aja kalian berat. Kalau memang yang ini mandul, ya segera cari langkah lain. Kayak perempuan cuma satu aja. Percuma kaya raya tapi jadi budak cinta. Suruh anak laki-lakimu itu realistis. Toh dulu mantan istrinya juga langsung hamil, kan? Sudah jelas di sini yang bermasalah siapa? Nggak mungkin Mahesa. Sungguh, hati Widya begitu nelangsa mendengarnya. Ia tidak mampu lagi berkata-kata. Jantungnya terasa dikoyak. Air matanya sudah hendak meluncur bebas dari tempatnya. Tapi mati-matian ia masih mencoba untuk menahannya. Tidak tahan mendengarkan ocehan adik dari kakeknya itu, Mahesa menggenggam tangan Widya dan hendak menarik tangan istrinya itu pergi. Namun untuk sekali lagi Widya menahannya. Ia tidak ingin suaminya dianggap kurang ajar karena meninggalkan para orang tua yang masih berbicara. Sayang, ucap Mahesa menatap lekat sang istri. Ia tidak mengerti kenapa Widya menolak dibawa pergi. Widya membalas tatapan Mahesa dengan tatapan teduhnya. Wajahnya pun mengulas senyum cantiknya. Lah, pun mencondongkan tubuhnya dan membawa bibirnya ke samping telinga sang suami. Sabar, sayang. Istrimu ini sekuat itu. Nggak apa-apa. Setelahnya,
Kembali wanita cantik tersebut menarik tubuhnya dan memberikan tatapan yang sama pada sang suami. Seolah menjanjikan ketenangan di sana. Mahesa pun terbius, kemudian membawa punggung tangan istrinya untuk ia kecup. Mati mas tanpa kamu. Bun. Mama Indah tersenyum saat menatap sekilas interaksi menantunya yang begitu tenang saat menghadapi putranya yang keras. Ia kini tahu, apa yang membuat Mahesa begitu tergila-gila pada istrinya. Kebaikan hati perempuan itu seolah menjadi jendelan hidup anak laki-laki semata wayangnya tersebut. Masih muda, wajar kalau kayak orang dimabuk cinta kayak begitu. Nanti kalau orang tua udah pada nggak ada, biasanya mereka baru akan menyesal. Bertanya pada diri sendiri mengapa dan mengapa, tidak aku turutin saja permintaan orang tuaku dulu. Tapi saat itu sudah terlambat. Percuma menyesal. Lagi pula, ya kamu, Bi. Apa nggak kamu pikirkan anak kamu yang sakit-sakitan itu? Bukannya dia butuh pertolonganmu. Kok bisa kamu seegois itu mikirin dirimu sendiri? Kalau kondisi mendesak kamu harus segera punya anak lagi sama mantanmu itu, apa salahnya? Toh yang kamu selamatin anakmu sendiri, bukan anak orang lain. Coba kalau dari kemarin ambil langkah cepat, pasti Jingga sudah hamil 4 bulan dari saat anakmu masuk rumah sakit. Bagaimanapun Bulik tahu kalau dia itu subur. Kamu sentuh sedikit aja pasti juga sudah hamil. Dan bagian inilah yang membuat hati Widya begitu tertohok. Hatinya terasa begitu terkoyak. Bulik, Indah mohon, Bulik. Jangan. Yang dikatakan ibuku nggak salah kok, Mbak Indah, ucap Rahmita, anak perempuan dari Eyang Sasmita. Seharusnya Mbak Indah juga mikirin Pak De Sastro. Beliau sudah sepuh. Kasih pengertian sama Mahesa. Toh lagian memang seharusnya dia harus segera punya anak lagi untuk penyembuhan anaknya. Apa salahnya menikah lagi, punya anak lagi. Dengan begitu Pak De Sastro akan senang, anaknya Mahesa pun juga bisa tertolong. Mau mundur sampai kapan memangnya? Masak udah 1 tahun lebih, nggak juga jadi. Pertimbangan. Mungkin memang rahimnya jauh. Atau ketutup makanya susah hamil. Kalau orang nyebut biasanya, mandul. Oleh karena itu, cukup Bulik, desis Mahesa tidak tahan. Cukup Bulik dan Eyang Sasmita merendahkan saya dan istri saya. Saya. Bi, ucap Anggi yang tiba-tiba datang menginterupsi ucapan Mahesa. Kakak keduanya itu datang dengan wajah pucatnya. Telepon dari Jingga. Cila, Bi. Cila ngedrop. Mendengar kabar tidak mengenakan dari kakaknya itu membuat Mahesa langsung beranjak dari duduknya. Ia langsung menggandeng Widya pergi dari rumah keluarga besarnya. Tidak hanya Widya dan Mahesa yang pergi, tapi Mama Indah, Papa Gunadia, dan semua keluarga inti juga ikut bertolak ke rumah sakit. Bahkan Eyang Sasmita dan putrinya, Rahmita juga ikut serta sebab ingin mengetahui kondisi terbaru anggota terkecil keluarganya. Mas, ucap Widya saat melihat sang suami mengemudikan mobilnya dengan tidak tenang. Satu tangan. Lelaki itu terus saja menggenggam tangan istrinya dengan erat. Jangan larang Mas pegang tangan kamu, Bun, ucap Mahesa. Lelaki itu tahu apa yang istrinya pikirkan. Iya, tapi Mas hati-hati nyetirnya. Oke. Mahesa pun mengecup punggung tangan istrinya dengan begitu lembut. Apapun yang terjadi tolong tetap di samping Mas, Bun. Temani laki-laki yang udah setengah hilang kewarasannya ini kamu bawa. Widya janji. Kalaupun nantinya Widya harus pergi, itu akan terjadi ketika Widya sudah dapat persetujuan dari Mas. Nggak akan pernah Mas izinkan, Bun, ucap Mahesa penuh tekanan. Mas nggak akan pernah izinkan kamu pergi jauh dari Mas. Oi, sayang, ucap Jingga sambil mengecupi punggung tangan putri semata wayangnya tersebut. Kuat? Ya, nak. Cila tersenyum. Mengusap bulir bening yang menetes membasahi wajah cantik sang ibu.
Mama yang kuat, Ma. Cila cuma demam. Maafin Mama, sayang. Mama sedih kalau Cila sakit kayak gini. Tangan kecil itu mengusap wajah yang tampak terlihat lebih tirus tersebut. Jangan sedih, Mama. Kita udah terbiasa kuat, kan? Pundak Jingga bergetar. Ia jadi teringat bagaimana nelangsanya hidup mereka berdua. Walau sudah dikelilingi banyak orang, pada akhirnya mereka akan tetap berdua seperti ini. Mama selalu bilang kalau kita harus hidup kayak rumput liar, walau udah diinjak puluhan kali sama kaki orang-orang yang berbeda, tapi tetap aja dia bisa bertahan. Dia tetap hijau walau udah dijadiin pijakan. Mama nggak lupa, kan? Jingga mengangguk cepat. Air matanya semakin luruh. Ia malu terhadap putrinya sendiri karena kali ini ia sangat terlihat rapuh. Tentu ia ingat dengan ucapannya sendiri. Iya, sayang, iya. Mama ingat, kok. Mama ingat.